Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai yang ke-38. Saya bacakan ayat yang ke-37. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau di dalam bahasa Inggris ada perkataan tulah atau wabah ini, itu dipakai dengan kata yang sama, yaitu plague. Saudara, di ayat yang ke-37, itu wabah yang diceritakan sama dengan wabah yang ada di ayat yang ke-38. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Saudara lihat, bagaimana saat ini ketika kita menghadapi wabah corona, wabah ini, apakah wabah ini menyentuh hati kita? Di firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan bahwasanya wabah itu ada di dalam hatinya kita. Jadi saudara, setiap kita juga cenderung untuk melihat apa yang terjadi saat ini dengan hitungan angka, dengan pandangan mata. Angka yang terjadi, infeksi yang berapa banyak yang terjadi, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak angka kematian. Nyaris tidak ada yang melihatnya sebagai suatu pesan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam hati kita masing-masing. Namun saudara, dari ayat yang kita baca kita bisa melihat bahwasannya pada saat itu ketika bangsa Israel sedang menghadapi wabah yang terjadi itu adalah wabah yang berasal dari dalam hati mereka sendiri. Alkitab bahasa Inggris sangat tajam bahasanya. It's knowing the plague of his own heart. Dalam terjemahan bahasa Inggris urutannya juga berbeda. Justru karena mereka masing-masing mengenal wabah yang terjadi yang ada di dalam hati mereka, maka mereka menadakan tangannya meminta pengampunan daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar beberapa hal mengenai wabah yang terjadi di dalam hati kita. Yang pertama saudara, wabah yang terjadi di dalam hati hanya satu obatnya, yaitu darah Kristus yang bisa membersihkan virus yang ada di dalam hatinya kita. Saudara, di dalam waktu karantina ini saat berdiam di rumah, saya berharap saudara bisa secara mendalam merenungkan hal ini dan mengizinkan Allah menjangkau dan menyentuh hati saudara. Saudara, virus corona bisa dicegah dengan menyemprotkan disinfektan, memakai sanitizer, memakai sabun, dan memakai masker. Namun saudara, terhadap virus yang ada di dalam hati, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita melihat bahwasanya tingkat kematian akibat corona itu sekitar 4 atau 8 sampai 10%, maka wabah yang terjadi di dalam hati kita itu tingkat kematiannya lebih tinggi, yaitu 100%. Jadi saudara, ketika engkau mencegah virus corona itu dengan mencuci tangan, dengan memakai sanitizer, itu hanya bisa mencegah apa yang terjadi di luar. Tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita, wabah atau sakit yang ada di dalam hati kita tidak bisa kita bersihkan, kita cegah dengan hal itu. Saudara, saya mau supaya dengan kesempatan hari ini, dengan kesempatan di mana virus corona ini mewabah hampir di seluruh dunia, dan pada saatnya ketika kita bisa kembali untuk beribadah, saya berharap dengan momen perjamuan kudus kita menghargai dengan sungguh-sungguh bagaimana pengorbanan daripada Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Karena satu-satunya yang bisa membersihkan wabah yang terjadi dalam hati kita itu adalah darah Yesus. Jadi saudara, saya berharap ketika nantinya kita kembali bisa beribadah, ketika kita melakukan perjamuan kudus, agar kita benar-benar menghayati perjamuan itu, sehingga kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi untuk memulihkan wabah yang terjadi dalam hati kita. Darah Kristus satu-satunya yang bisa membersihkan segala sakit penyakit yang ada di dalam hati kita. Saudara, pada masa karantina saat ini, pada masa kita berada di dalam rumah, mari kita pergunakan waktu kita ini sebaik-baiknya untuk mencari kerajaan Allah.
dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saudara, kita punya waktu yang sangat banyak untuk mencari kerajaan Allah dengan lebih sungguh lagi. Jangan pakai waktu yang ada saat sekarang ini untuk membaca, melihat berita-berita tentang corona. Sehingga pada saatnya nanti, saudara semua akan menjadi ahli virus yang tidak punya sertifikat. Karena saudara mencoba belajar, mencoba membaca berita-berita yang tentang virus corona ini. Sehingga tanpa saudara sadari, saudara mempunyai ilmu yang mungkin tidak berguna. Ilmu virus yang tidak berguna sama sekali. Jadi saudara pakai waktu saudara di rumah sekarang ini untuk hal yang lebih baik lagi. Untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Yang kedua saudara yang ingin saya bahas pada hari ini adalah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Saudara, kalau kita berbicara mencari kerajaan Allah, kalau saya bertanya, mari kita mencari kerajaan Allah. Siapa yang mau mencari kerajaan Allah? Pasti semuanya akan angkat tangan. Tetapi kalau dikatakan, mari kita mencari kerajaan Allah dahulu. Saya rasa yang tadi angkat tangan semuanya akan turun tangan kembali. Kenapa? Karena kita tidak mau mengutamakan untuk mencari kerajaan Allah lebih dahulu daripada kepentingan kita sendiri. Saudara, di Matius 6, di Matius 6, siapa yang mencari kerajaan dahulu, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dia. Tetapi saudara, ditekankan bahwasanya bukan hanya mencari kerajaan Allah, tetapi mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup. Saudara, di Matius 6, Yesus mengaitkan hal kerajaan Allah dengan masalah kekhawatiran. Saya percaya setiap yang ada di sini, setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lebih mengkhawatirkan hidupnya daripada ingin mencari kerajaan Allah. Hari ini Tuhan ingin berkata pada kita, dengan momen ketika kita lebih banyak di rumah, Tuhan ingin kita mempergunakannya dengan lebih baik lagi untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu di dalam hidupnya kita. Saudara, apakah susah untuk mencari kerajaan Allah? Apakah susah untuk mendahulukan mencari kerajaan Allah di dalam hidupnya kita? Lukas 12 ayat 32 berkata, Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, untuk mencari kerajaan Allah menurut saya bukan hal yang susah. Karena Tuhan sudah mengizinkan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk mencari kerajaan itu. Saudara, Tuhan sudah menyiapkannya bagi kita. Tinggal kita mencari. Tuhan tidak menyembunyikan, tapi Tuhan mempersiapkannya untuk saudara. Ketika saudara mencarinya, dan saudara pasti akan menemukannya. Tetapi saudara, kenapa kita susah untuk menemukan kerajaan Allah itu? Karena kita tidak sungguh-sungguh untuk mencari kerajaan Allah itu. Kalau engkau mendahulukan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah di dalam hidupmu, maka engkau pasti akan menemukannya. Karena Bapa kita yang di surga sudah mempersiapkannya bagi kita. Dia sudah siap untuk memberikannya bagi kita. Tinggal kita menerimanya. Ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh, kita akan menerimanya. Saudara, saya berharap melalui kondisi saat sekarang yang kita alami, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, biasanya di tengah krisis di dalam kehidupan kita, menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Saudara, dalam setiap percobaan yang kita hadapi, Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari pergunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih baik. Bacalah firman Tuhan, berkuat doamu, supaya kita ketika krisis ini berlalu, kita menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Biarlah melalui krisis yang kita alami saat ini, kita mengalami pencerahan, menjadi manusia-manusia yang lebih mulia, lebih luhur, dan lebih baik. Berikutnya saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menenangkan hati kita di tengah kondisi masalah sekarang ini. Agar saudara tidak panik, tetapi lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting di dalam hidup ini. Khususnya pada hal-hal yang tidak tergoncangkan. Saudara, saya harap wabah yang terjadi saat ini tidak menguncangkan iman kita. Sehingga kita lupa akan tujuan hidup kita.
yaitu untuk berjalan seperti Kristus telah berjalan. Kalau kita benar-benar seperti Kristus hidup di dalam kehendak Allah, berjalan di dalam kehendak Allah, di dalam kehendak Bapa, hidup di dalam kerajaannya, saya percaya tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi pada kita, baik sekarang maupun untuk selama-lamanya. Dalam Injil Yohanes, saudara, kita melihat bahwasanya di dalam kehidupan Yesus, berulang kali kita bertemu kalimat, saat aku belum tiba, atau saatnya belum tiba. Dan kemudian di akhir Injil, Yesus mulai berkata, saatnya sudah tiba. Yohanes juga berkomentar, saatnya sudah tiba. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan jelas, kalau kita dengan setia berjalan di dalam kehendaknya, waktu kita itu ditentukan oleh Dia. Jadi saudara, waktu kita itu ditentukan oleh Tuhan. Kalaupun waktu itu belum tiba, tidak akan ada apapun yang terjadi di dalam hidupnya kita. Karena Tuhan yang menentukan waktunya kapan. Yohanes 7 ayat 30 berkata, mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Orang-orang berusaha menangkap Yesus. Mereka ingin menangkapnya, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyentuhnya. Mengapa? Dijelaskan di situ bahwasanya saatnya belum tiba. Walaupun orang-orang berusaha untuk menangkap Yesus, walaupun orang berusaha untuk mengadili Dia, tetapi tidak ada yang satu orang pun yang sanggup menyentuhnya. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Waktunya Yesus itu belum tiba. Waktu Yesus untuk ditangkap itu belum tiba. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau Tuhan katakan waktu kita belum tiba, maka tidak ada satu pun yang akan terjadi dalam hidupnya kita. Saudara, ada satu kejadian di mana banyak orang menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung. Ceritanya ada di Lukas 4 ayat 29. Yesus diberitahukan kepada kita, tetapi dituliskan bahwa Yesus begitu saja berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika orang banyak menghalau Yesus sampai ke tepi jurang, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan Yesus dari jurang itu. Bahkan Yesus berjalan di tengah kerumunan manusia itu dan Dia menghindar dari tepi jurang itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kembali, karena belum waktunya. Jadi saudara, kalau waktunya kita belum tiba, apapun yang direncanakan manusia tidak akan berhasil. Tetapi sebaliknya, kalau waktunya sudah tiba, sekalipun kita di sekitar kita tidak ada yang rebah, kita akan rebah sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, kalau engkau mau mengambil aku, engkau akan menemukan aku. Saudara, kalau belum tiba waktunya, apapun tidak akan terjadi di dalam dirinya kita. Tetapi kalau sudah tiba waktunya, kalau sudah tiba saatnya, kita tidak bisa menghindar dari apa yang akan terjadi dalam hidupnya kita. Jadi saudara, saya berharap saudara semua bisa berjalan di dalam kehendak Allah, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa masa hidup kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Mazmur 31 ayat 16. Jadi saudara, walau kita belum tiba waktunya kita, tidak akan ada apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Namun kalau waktunya sudah tiba, saudara membaca Mazmur 91 berulang kali pun tidak ada efeknya, tidak ada gunanya. Karena waktu kita sudah tiba, tugas kita sudah selesai. Namun tentu saja itu tidak bermakna kita boleh tidak bertindak sembrono. Kalau waktunya kita belum tiba, bukan berarti kita boleh bertindak sembrono, tidak bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang tidak bermakna, menantang maut. Karena setelah pemazmur berkata, masa depanku ada di dalam tanganmu. Ia memohon kepada Tuhan, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, tadi kita baca di Yohanes 7 ayat 30, bahwasannya tidak ada seorang yang dapat menyentuh Yesus karena saatnya belum tiba. Namun di Yohanes 7 ayat 1 kita baca juga, sesudah itu Yesus berjalan mengelilingi Galilea. Ia tidak mau berjalan di Yudea sebab orang-orang Yahudi di sana bermaksud untuk membunuh Dia. Yesus tidak sembarangan menantang maut.
Saudara, walaupun waktu kita belum tiba, tetapi Tuhan mau kita bersikap bijaksana. Yesus bisa bersikap bijaksana. Dia menghindar, di Yohanes 7 ayat 1, dia menghindar dari daerah Yudea. Sebab orang-orang di sana menunggu dia untuk membunuh dia. Dia berhikmat untuk mengelilingi Yudea, untuk tidak masuk ke dalam Yudea. Oleh sebab itu Tuhan juga ingin berpesan pada kita semua hari ini. Walaupun mungkin waktu kita belum tiba, Tuhan tidak mau kita bertindak sembrono. Tuhan tidak mau kita menantang maut. Tapi Tuhan mau kita berhikmat seperti Tuhan Yesus berhikmat. Yang berikutnya saudara, di masa sekarang ini saya berharap saudara memikirkan hal-hal ini dengan lebih baik lagi. Di Ibrani dengan jelas dikatakan kepada kita, tujuan kematian Yesus adalah supaya melalui kematiannya, ia dapat membinasakan dia yang memiliki kuasa atas kematian, yaitu iblis, dan membebaskan mereka yang seumur hidupnya diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Oleh kematian Tuhan Yesus menjadikan iblis itu tidak berdaya lagi. Iblis yang memegang kuasa maut telah menjadi tidak berdaya. Kita tahu iblis masih ada dan masih sangat berbahaya, tetapi telah dibuat tidak berdaya oleh kematian daripada Tuhan Yesus. Kematian Yesus telah menjadikan iblis yang memegang kuasa maut tidak berdaya lagi. Kematian Yesus benar-benar melepaskan kita dari rasa takut akan maut yang membuat kita diperhamba seumur hidup kita. Itulah salah satu tujuan penting dari kematian Kristus bagi kita. Itulah dampak dari kematiannya atas hidupnya kita. Bagi orang percaya, maut itu tidak ada sengatnya lagi. Kalau maut masih memiliki sengat di atas kita, kita memang perlu takut. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus, sengat itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa takut. Jadi saudara, walaupun kita tidak perlu merasa takut, Tuhan ingin kita bersikap bijaksana. Seperti yang tadi kita sampaikan di atas. Jadi saudara, mari. Di waktu sekarang ini kita lebih pakai waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa agar apa yang terjadi di dalam dunia ini bisa cepat terhilangkan dari dunia ini. Kita berdoa, Bapa, apapun harganya, tidak kira berapapun harga yang perlu dibayar, biarlah tujuan, maksud dan kehendak-Mu terjadi dan tergenapi di dalam hidupku. Inilah pokok doa yang paling utama yang harus kita ucapkan sebagaimana yang telah Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bumi adalah tempat di mana kehendak-Mu belum jadi, kehendak Bapa belum jadi. Inilah bumi. Itulah sebabnya salah satu pokok doa utama yang Yesus ajarkan kepada kita adalah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan tentu saja kita yang mendoakannya, turut mendoakan agar kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dengan demikian, kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang tidak tergoncangkan. Saudara, berbicara tentang dasar yang tidak tergoncangkan, itu berarti kita berbicara akan sesuatu hal yang tidak pernah bisa tergoyahkan. Di Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bumi dan langit akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentu saja perkataan Yesus mengungkapkan pada kita kehendak Allah. Kehendak Bapa tidak akan pernah berlalu. Dikatakan oleh Yesus, tidak satu iota, tidak ada satu titik pun, tidak ada satu garis pun yang akan berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak pernah berlalu, yang tetap ada selama-lamanya. Dinyatakan dengan jelas kepada kita di 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dengan kata lain, kerajaan Allah terdiri dari dua komponen, kehendaknya dan orang yang melakukan kehendaknya. Semoga kita ditemukan sebagai orang yang melakukan kehendaknya. Itulah inti dari kerajaan Allah. Jadi saudara, pakai waktumu sekarang ini supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan.
Saudara, jangan biarkan perkara Yesus yang kaya itu memperkaya diri kita sendiri. Seperti kata Paulus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Mungkin saku saudara bisa kosong, mungkin dompet saudara bisa kosong. Tetapi marilah kita memakai semua waktu yang diberikan oleh virus ini yang terjadi saat ini kepada kita untuk memperkaya diri kita dengan perkataan Kristus. Virus ini bisa memiskinkan kita secara ekonomi. Tetapi mari kita mengambil kesempatan ini untuk memperkaya diri kita dengan kekayaan yang sesungguhnya. Saudara bisa baca Lukas 16 ayat yang ke-11. Yang berikutnya saudara. Yang berikutnya ini adalah tentang doanya iblis. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana iblis bisa berdoa? Jangan kaget saudara. Iblis bisa berdoa sama Tuhan. Doa dalam pengertian yang luas. Doa yang dalam tanda kutip. Saudara, segala permintaan yang ditunjukkan kepada Allah, itu adalah pengertian daripada doa. Saudara, kita lihat. Ada beberapa contoh doa daripada iblis. Ketika di kisah Ayub, bagaimana iblis dengan sungguh-sungguh meminta pada Tuhan, dengan sungguh-sungguh meminta pada Allah Bapa untuk mencobai Ayub. Saudara lihat, cara iblis berargumentasi dengan Tuhan Allah Bapa kita itu dengan demikian luar biasanya. Sehingga tidak ada celah bagi Tuhan untuk menolak apa yang diminta oleh iblis. Dan akhirnya saudara, Tuhan Allah Bapa memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi dengan catatan, nyawanya tidak boleh diambil. Saudara, apa argumentasi yang dipakai iblis pada saat itu? Kata iblis kepada Allah, Ayub menyembah dan setia pada Engkau, karena semua berkat dan perlindungan yang telah Engkau curahkan ke atas hidupnya. Mengapa Ayub setia? Karena Engkau memberikan segala kebaikan kepada Ayub. Dengan kata lain, iblis seolah-olah ingin berkata kepada Allah, tidak ada orang yang akan menyembah Engkau demi Engkau sendiri. Tidak ada orang yang akan setia kepada Engkau hanya karena Engkau Allah. Itulah yang dituduhkan oleh iblis kepada Allah. Dalam bahasa yang sederhana dan modern, Engkau menyuap Ayub supaya dia setia kepada Engkau. Dan jika Engkau tidak menyuap orang untuk mengabdi kepada Engkau, tidak ada orang yang akan mengabdi kepada Engkau. Dalam pandangan iblis, tidak ada seorang yang akan menyembah Allah hanya karena dia Allah. Engkau harus menyuap orang itu untuk setia kepada Engkau. Itulah yang disampaikan iblis kepada Allah. Lalu apa respon Allah? Kisah Ayub ini juga dikenal sebagai sebuah pertaruhan antara iblis dan Allah. Akhirnya Allah menyerahkan Ayub ke tangan iblis. Apakah saudara melihat cara bagaimana iblis menuntut Allah? Saudara, saya jadi bertanya-tanya. Kalau Allah menyerahkan saya, kalau Allah menyerahkan saudara, apakah kita akan setia seperti Ayub yang setia? Atau kita akan menjadi seperti istrinya Ayub? Akankah Allah yang menang atau dipermalukan? Saya kira istri Ayub cukup mewakili kebanyakan dari kita. Orang-orang Kristen yang cari berkat. Dengan kata lain, pengabdian kita adalah pengabdian bersyarat. Kita setia kepada Allah karena itu dan karena ini. Kesetiaan kita kepada Allah ada banyak alasannya. Kita perlu disuap. Saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang seperti itu. Kisah Ayub ini juga meneguhkan poin yang sebelumnya, yaitu hidup dan mati ada di tangan Allah. Bagi orang yang setia kepada Allah seperti Ayub, iblis tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya tanpa seizin Allah. Iblis diizinkan menjamah segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub, tetapi untuk nyawanya, hidup matinya, itu semuanya ada di tangan Allah. Iblis tidak diberikan kuasa untuk menarik nyawanya Ayub. Iblis tidak diberikan kuasa untuk menarik hidupnya Ayub daripada dunia ini tanpa seizin Allah. Saudara, kejadian yang satu lagi, saat iblis menuntut
untuk menampi Petrus seperti gandum. Iblis benar-benar meminta dengan sungguh-sungguh setiap kali dia meminta. Kita melihat Allah menyerahkan Petrus ke dalam tangan iblis. Namun hal yang menghibur hati kita adalah doanya Yesus. Yesus berdoa bagi Petrus, aku berdoa bagi engkau. Ini juga merupakan doa Yesus bagi kita. Khususnya kita yang mengalami kesulitan, kita yang mengalami kesusahan, dan segala macam percobaan. Supaya iman kamu tidak akan gugur, tidak akan gagal. Setelah kamu insaf nanti, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, iblis lebih tekun berdoa dibanding kita. Oleh sebab itu saudara, mari jangan kalah dengan iblis. Kalau iblis meminta sesuatu hal, dia membuat Allah tidak punya alasan lain untuk menolak doanya dia. Mengapa kita tidak belajar bagaimana kita meminta dengan sungguh-sungguh di dalam doanya kita, sehingga tidak ada alasan bagi Tuhan Allah Bapa kita untuk menolak doa kita, untuk menahan doa kita. Kalau iblis saja bisa, kenapa kita tidak bisa? 2 kali iblis meminta, dan dalam 2 kali permintaan ini semuanya dikabulkan oleh Allah. Lewat 2 kisah percobaan ini, Ayub dan Petrus menjadi jauh lebih mulia. Kita pengikut Kristus, kita pengikut Yesus yang sangat mirip dengan Petrus. Tidak stabil, bicara tanpa berpikir, penuh dengan kelemahan, khususnya dalam karakter. Tetapi melalui percobaan dan kesusahan yang dialami, yang diizinkan oleh Bapa, Petrus menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Petrus bahkan menjadi pemimpin kepada para rasul. Saudara, mari, Tuhan tidak melihat kelemahan kita. Tuhan tidak melihat seberapa pintarnya kita. Tuhan tidak melihat seberapa kayanya engkau. Tuhan tidak melihat berapa kudusnya engkau. Tuhan katakan, seperti Petrus, yang tidak stabil, yang tidak pintar berbicara, yang berbicara tanpa berpikir, penuh dengan kelemahan, mempunyai karakter yang tidak baik, tetapi melalui percobaan dan kesusahan yang dialami, yang diizinkan oleh Bapa, Petrus menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, saya yakin saat ini Tuhan sedang ingin memperbaiki kita semuanya. Tuhan saat ini ingin memperbaiki setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Mari saudara, jangan pakai waktu sekarang ini untuk bersungut-sungut. Jangan pakai waktu sekarang ini untuk mengeluh kepada Tuhan. Tetapi pakailah waktu yang ada sekarang ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya kita mempunyai karakter yang lebih baru. Untuk memperbaharui karakter kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Supaya pada saatnya nanti ketika wabah ini berlalu, kita sudah punya karakter yang baru. Kita menjadi orang yang berbeda daripada yang sebelumnya. Terakhir saudara, saya ingin membagikan satu nat dengan saudara. Nat yang teramat penting, khususnya di masa krisis ini. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, saya percaya, semua orang sudah tahu ayat ini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Memang ini adalah kalimat yang sangat menghibur. Kita merindukan jaminan yang diberikan oleh ayat ini. Bahwasanya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tetapi saudara, orang jarang sekali melihat apa yang tertulis di kalimat yang sebelumnya, di ayat yang sebelumnya. Di situ dikatakan, di ayat yang sebelumnya dikatakan, aku cukupkanlah dirimu dengan apa yang telah ada padamu. Saudara, khususnya di waktu krisis seperti sekarang ini, sangat mudah bagi kita untuk bersungut-sungut. Ketika beras sudah menipis, ketika persediaan makanan sudah menipis, ketika keuangan sudah menipis, kita bersungut-sungut pada Tuhan. Kita marah-marah, kita menggerutu. Kita lupakan rasa syukur itu kepada Tuhan. Rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan lenyap dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya kita.
Rasa syukur dan terima kasih itu hilang daripada kehidupan kita ketika kesusahan itu datang dalam hidupnya kita. Tetapi saudara, saya ingin katakan, ini adalah waktunya bagi kita untuk memenuhi hati kita dengan rasa puas. Ini adalah waktunya bagi kita untuk memenuhi hati kita dengan ucapan syukur. Janji Allah, aku tidak akan meninggalkan engkau, ditujukan kepada orang-orang yang seperti ini. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang selalu mengucap syukur. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang selalu bersyukur pada Tuhan. Yang tidak pernah menggerutu. Yang selalu menghargai apa yang ada. Yang selalu menghargai apa yang dimiliki oleh dia. Yang selalu merasa puas dengan apa yang dia miliki. Baik itu dalam keadaan senang, baik itu dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan krisis seperti sekarang ini. Kalau kita selalu mengucap syukur, maka Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah, biarlah karaktermu bebas dari cinta akan uang, dan hiduplah puas dengan segala apa yang ada pada kita. Jadi saudara, mari bersyukurlah dengan apa yang kita miliki hari ini. Bersyukurlah akan makanan yang kita miliki hari ini. Bersyukurlah akan semua yang kita miliki hari ini. Atau kalau bahasa pasarannya, kalau tidak ada ramen, Indomie pun jadi. Kita belajar untuk hidup puas dengan apa yang kita miliki. Kita belajar untuk hidup cukup dengan apa yang kita miliki. Janji ini Bapa telah berikan pada kita. Dan kita akan dapat dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan pernah takut apa yang dapat dilakukan virus terhadap aku. Demikian pula saudara, saya berharap ayat seperti yang ada di Matius 6 ayat 34 menjadi hidup bagi kita. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup ini susah. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini. Jangan khawatir, bahkan untuk hari besok cukuplah untuk hari ini. Setelah krisis ini berlalu, dan saya yakin saudara, krisis ini pasti akan berlalu. Wabah ini pasti akan berlalu. Ketika waktunya kita bisa berkumpul kembali, marilah kita berkumpul sebagai jemaat yang lebih kaya, lebih makmur. Mungkin tidak secara ekonomi, mungkin tidak secara materi, tetapi lebih kaya dalam segala aspek kehidupan kita. Khususnya kaya akan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kaya dengan arti kekayaan yang sesungguhnya. Mari saudara, di masa sekarang ini jangan menggerutu, tapi pakai supaya kita mempunyai kesempatan yang lebih lagi untuk mencari Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita menghabiskan waktunya kita untuk sibuk melakukan segala hal di dalam dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan suruh kita istirahat. Tuhan suruh kita berhenti. Tuhan mau kita mengintrospeksi diri kita. Setiap kesalahan yang kita lakukan, Tuhan mau kita mengintrospeksi. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita mohon bimbingan daripada Tuhan. Agar kita dijadikan manusia yang baru lagi. Jangan bersungut-sungut. Jangan heboh untuk menimbun barang makanan. Tuhan percayalah, kalau engkau sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, janji Tuhan itu akan terjadi bagi saudara semuanya. Janji Tuhan yang berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, ditujukan bagi kita semuanya. Orang-orang yang setia kepada Dia. Orang-orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan. Oleh itu saudara, mari. Jangan sibuk untuk melihat berita-berita tentang corona. Jangan sibuk untuk melihat berita-berita tentang bagaimana pencegahan, bagaimana berapa banyak orang yang sudah mati, berapa banyak orang yang disembuhkan, berapa banyak orang yang terinfeksi. Tetapi saudara, mari pergunakan waktumu untuk lebih membaca kebenaran firman Tuhan. Pergunakan waktumu untuk lebih lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Engkau boleh mengetahui apa yang terjadi dalam dunia ini. Engkau boleh mengetahui bagaimana perkembangan virus corona itu di dalam dunia ini. Boleh.
Tetapi jangan habiskan waktumu hanya untuk itu. Perbanyak waktumu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari saudara, pakai waktumu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita